Ya, ini untuk materi untuk pengembangan aplikasi berbasis web atau di web design ya. Eh, di sini saya akan demokan untuk langkah awal Anda untuk supaya bisa praktek masing-masing ya. Karena tidak mungkin kan kita datang ke kampus di sini. Kalau misalkan di lab itu kan semua sudah tersedia ya. Oleh karena itu, di sini beberapa kelengkapan untuk coding akan saya jelaskan di sini nanti. Anda perhatikan aja, kemudian tiru di komputer yang masing-masing supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Pertama, untuk bisa praktek di web ini, pemrograman web ini, cari dulu aplikasi namanya XMPP ya. XMPP, kemudian di download aja ya. Kelihatan ya di sini ya, XMPP download. Kalau udah terinstall ya silakan. Kalau belum ya diinstal dulu ya. Di sini ada beberapa pilihan XMPP for Windows versi 7 ya. Di download aja. Nah, kalau udah selesai download itu diinstal masing-masing ya. Nggak perlu saya demokan untuk instalasi ya, udah pada bisa ya. Instalasinya sama seperti itu ya. Kemudian oke. Setelah diinstal, dibuka instalasinya di mana? Kalau saya sih di XMPP ya, C XMPP 7. Kemudian di folder ini saya tulis sini ya, start XMPP. Bukan start XMPP tapi dibuka aplikasinya. Buka dulu. Kemudian kalau udah dibuka nanti akan muncul. Ya dibuka muncul Apache ya. Start Apache nanti sampai warnanya hijau. Kayak gimana bentuknya? Lihat di sini. XMPP control. Ya, kelihatan ya sini ya. Oke. Nah, ini kelas yang sebelumnya ya. Oke, kemudian di start Apache di sini. Ya. Sampai warnanya hijau. Oke, udah di close saja karena nanti kan dia ke sistem try ya, di pojok kanan bawah udah muncul ya. Oke, kemudian kalau sudah kita cek SMPP-nya udah aktif. Belum, nanti aja nggak perlu ini. Kita coba langsung ke tutorialnya berikutnya, yaitu setelah ini di start. Ini biasakan sesuai prosedur ya, satu apa, dua apa. Jadi step by stepnya harus diikuti dengan baik ya. Satu, kemudian yang kedua ini adalah dicek XMPP htdocs. Kalau di sini sih saya XMPP 7 ya. htdocs bikin folder, misal namanya latihan 1 ya. Sebenarnya nama bebas sih, tapi ikuti aja di sini ya. Nanti kalau udah paham ini boleh bikin folder apa aja. Contohnya ini latihan 1 ya. Oke, cara bikin folder. Cara bikin folder nggak perlu didemokan nih. Biasa aja cara bikin folder kayak gitu-gitu. Ya. Dari docs ini kemudian klik kanan new folder ya. Latihan 1. Oke. Kemudian setelah bikin folder, buat file namanya index.html ya. Cara bikinnya gimana? Ada banyak cara di sini. Mau cara mudah tapi sulit dipelajari atau
cara agak panjang tapi mudah dipelajarinya. Ya, ini cara agak panjang ya tapi gampang kayak gini. Ya. Kemudian CFS, oke. Pakai ini aja, saya tulis caranya ya. Anda pakai Notepad++ saja. Yang saya tulis di sekarang ini pakai Notepad++. Pakai Notepad++, kemudian klik new, kemudian save as index.html. Ya, itu caranya. Saya demokan di sini. Ini. Jadi sebelum coding, usahakan filenya itu ada dulu. Jadi filenya udah di-save dulu, udah disimpan dulu. Itu sebelum coding ya. Biasanya memang seperti itu. Kita pakai tools yang simpel yaitu Notepad++. Ya. Oke, izin dulu minum. Ya. Oke, file, kemudian save as. Tadi di mana save-nya? Kita bikin folder baru di mana? SMPP, htdocs, latihan 1. Namanya index. Ya. Kemudian save as type-nya .html. Mana nih HTML? Ya, ada di antara ini ya, dicari aja. Semoga kelihatan ya, ini tulisannya kecil. Dicari .html atau Hypertext Markup Language. Namanya index ya, udah di sini. Nanti lihat di atas ini ya. Ada namanya index.html. Anda juga lihat di latihan 1 di Explorer itu sudah ada indeksnya di sini, index.html ya. Oke. Save-nya di mana? Nggak usah bingung ya, di folder baru tersebut. Nah, udah gitu aja. Ya. Save di folder baru, berarti di latihan 1 ya, kayak gitu. Sekarang kita coba untuk menjalankan. Sebelum menjalankan, baca dulu tutorialnya. Kemarin kalau nggak salah sudah saya kasih ya, sumbernya ada di mana? Dibuka di w3schools.com. Kemudian di sebelah kiri ada Learn HTML. Ya. Ya, jadi semua resource ada di sini. Jadi kalau modul mungkin kurang komplit ya, cuma ada beberapa halaman aja dan juga ada beberapa praktek. Tapi saya selalu merefer ke website ini supaya lebih banyak ya. Kemudian ini beberapa step udah sempat kita lewati. Kita coba ke menu HTML Basic ya. Di sebelah kiri ada menu HTML Basic ya. HTML Basic ya. Nah, dibaca di sini Basic Example, jadi contoh Basic HTML ya. Jadi semua dokumen HTML itu ya, yang kita tulis di teks itu adalah kita misalkan sebagai dokumen HTML, itu selalu ada deklarasi menggunakan sintaks ini, yaitu doctype HTML. Dan juga setiap dokumen HTML pasti diawali dengan tag HTML dan juga diakhiri dengan HTML, ditutup ya, seperti itu. Kemudian nanti yang bakal muncul di halaman web itu adalah di bagian body, karena nanti dia ada beberapa potongan, ada head, body, footer, seperti itu ya. Biasanya nanti semua yang berada di dalam body nanti akan muncul di
ada di browsernya. Contoh, jadi di sini kita nggak apa-apa main copy paste aja, copy paste di sini. Kalau HTML, nanti baru kita pelajari, oh ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jadi di example ini di copy ya, di blok dulu kemudian di copy, nggak apa-apa. Di copy-nya kemana? Tadi, makanya kita siapin index biar kita bisa copy. Di save, kemudian cara panggilnya, di copy ke sini ya, apa adanya jeplek gitu ya. Latihan dulu nanti biar bisa. Kemudian ini saya tulis ya, yang tadi langkah-langkahnya supaya jelas. Copy example yang awal dulu aja latihan. Copy, kemudian cara menjalankan. Kan udah ada, Excel udah ada kodenya nih ya. Cara ngejalaninnya gimana? Jadi buka browser. Slash, tadi kita bikin folder baru namanya apa? Latihan 1. Latihan 1 ya. Slash index.html. Nah, ini alamatnya yang nanti diketikkan di browser. Nah, muncul ya. Wajib, kok bisa muncul? Ya, tadi codingnya udah kita kopikan ya. Tadi ketik coding apa? My first heading ya. My first heading, kemudian my first paragraph ya. Jadi kalau di browser itu sebenarnya adalah dia mengkonversi kode-kode atau yang kita namakan tag HTML itu tidak akan muncul di browser. Dia yang akan mengubah segala macam bentuk teks yang ada di dalamnya menjadi besar, lebih kecil gitu. Ya, makanya di sini kita bisa lihat my first heading itu tulisannya bold dan juga besar. Size-nya dia lebih besar di situ karena dia menggunakan H1 di sini. Nanti akan berbeda juga ketika di H2, H3 dan seterusnya. Ini maksudnya adalah heading H itu. Kemudian T adalah untuk paragraf. Ini dia my first paragraph. Jadi ketika kita mau bikin paragraf harus diapit ya, harus dibuka dan ditutup oleh P itu tadi. Tag P ya. Kayak hashtag gitu kan, kayak hashtag Twitter gitu kan, sesuatu yang menempel gitu kan, tag ya, price tag gitu. Ini ada HTML tag ya. Bisa tulis ya biar gampang ya. HTML tag. Nah, contoh. Karena selalu berpasangan ya, buka tutup ya. Jadi kayak rumah aja, rumah ada pintu depan, ada pintu belakang. Jadi harus dibuka, misalkan ini H itu apa? Oh, heading gitu. Kemudian tutup ya. H1 ya, H1, heading 1 yang paling tinggi. Nanti heading 2, heading 3 itu makin kecil gitu. Kayak di Word dokumen lah, sama. Ini kemudian ini untuk P paragraf kayak gitu. Nanti kita isi konten di dalamnya. Nah, baru isi konten. Jadi ingat, setiap elemen ketika kita melakukan desain website itu harus dibuka, harus disisipkan di dalam tag. Semua harus dimasukkan ke dalam tag itu tadi ya. Itu baru betul. Sekarang ada yang nanya, misalkan Pak, kalau ada elemen yang bebas, ada teks yang bebas ya, nggak pakai tag, gimana? Misalnya kita tulis di sini tes tanpa tag. Nah, tes aja. Masih tetap muncul ya, masih tetap muncul. Jadi sebenarnya dia tidak ini ya, sama browser masih dieksekusi.
nggak ada masalah di sini. Tapi secara rule, secara aturan itu tidak tepat gitu. Eh, Kurang tepat. Tapi nggak akan error atau gimana gitu. Beda dengan misalkan bahasa Java, bahasa C++, PHP, misalnya salah sintaks, salah fungsi atau apa, dia cerewet gitu kan, error di mana gitu, di nggak bisa jalan codingnya atau seperti apa ya. Tapi kalau HTML itu ajaibnya ketika kita nggak tambahkan tag di situ nggak akan error, masih tetap muncul. Tapi ingat bahwa itu secara rules, secara peraturan itu salah, jangan diikuti ya. Ini jangan diikuti ya, ini contoh salah ya. Contoh saya jangan diikuti, walaupun ya dieksekusi ketika tampil ya tampil aja gitu gak ada masalah. Tapi ini salah ya, jangan seperti itu. Harus ditempelkan tag yang sesuai. Misalkan, oh dia apa ini paragraf, berarti P paragraf. Nah seperti itu ya. Ini kita bisa tambahkan di sini. Di refresh, oke. Hasilnya sama Pak, ya hasilnya sama. Tapi secara rules ya ada memenuhi syarat. Kemudian di browser ini saya tunjukkan satu fitur lagi yang lain, yaitu view page source. Jadi sebenarnya setiap website yang kita kunjungi itu adalah berupa kode seperti ini, kode tag HTML seperti ini. Jadi kita memang manusia memang melihat ya tampilannya udah rapi, udah indah gitu, ada gambarnya, ada menunya, navigasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya dia di balik layar itu bentuknya seperti ini. Ini caranya gimana kok bisa tahu seperti itu? Ya, di klik kanan aja. Website apapun itu di klik kanan pasti ada view page source. Diklik aja. Nah kelihatan ya di sini. Ini source-nya. Anda coba buka website yang lain ya, mau website sosmed, website pemerintahan, sekolah, itu klik kanan pasti view page source, nanti kelihatan source-nya ya, tampilan-tampilan untuk kode-kodenya yang menghasilkan tampilan yang rapi itu kelihatan semua. Oke, gini ya. Tapi kan kita nggak mungkin lihat ke sini gitu kan, kita lihatnya yang udah jadi gitu, udah jadi rapi. Ya. Kemudian ini masih di basic ya. Doctype declaration. Nah ini dibaca aja maksudnya apa. Ini untuk HTML5 ya. Wajib harus ada ya. Kalau nggak tinggal copy paste aja. Sebenarnya kalau diapalin ya bisa aja. Oke, basic. Kemudian yang berikutnya geser aja ke bawah terus gitu, ada ini udah terstruktur kok, enak kalau mau dipelajari. HTML heading itu mulai dari H1 sampai H6 ya. Nanti saya tunjukkan prakteknya gimana. Jadi tinggal kopas saja di sini, copy paste. Di sini heading gitu kan, ada example di sini. Kemudian ingat pastenya di mana? Di dalam body ya. Jangan di luar, jangan di luar body. Maksudnya apa sih body itu? Ini dia. Ingat tadi buka tutupnya, dibuka dan juga ditutup di sini. Berarti kalau di dalam di mana? Ya antara buka dan antara tutup. Ya. Makanya ini biar lebih rapi digeser ke kanan aja biar nggak bingung, karena ini prinsipnya hierarki. Kalau di hierarki ada semacam levelnya gitu. Ini mau di tag berapa kali juga nggak masalah, nggak akan ngaruh gitu ya. Kayak gitu. Tinggal di kopas saja dalam body, kemudian dijalankan amati. Nah gitu ya. Udah muncul. Tadi heading berapa? Heading 1, heading 2, heading 3. Yang pertama ini heading 1, kedua heading 2, tiga heading 3. Nah dari sini kan tahu gitu, oh ternyata kalau heading 1 dia memiliki size yang lebih tinggi. Kalau ya ibarat judul di makalah misalkan itu bab 1 gitu kan, di dokumen kan kita bikin bab 1 itu kan tulisannya tebal, terus size-nya
gede gitu, itu pasti heading 1 ya. Kemudian di makalah itu misalkan ada 1.1 pendahuluan, itu pasti heading 2 ya, karena satu level di bawah heading 1 ya, secara size, secara level dia setingkat lebih rendah. Kemudian turun lagi 1.1.1 ya, satu saja di sini ya biar gampang ya. Contoh heading itu kayak bab 1, nah gitu ya. Kemudian 1.1. Nah ini kan lebih paham kan. Ini di bawah pendahuluan itu apa? Ya. Subjudul ya. Nah seperti itu ya. Nah kalau gini kan lebih ini, karena nanti menentukan ketika kita mendesain sebuah website itu misalkan ada tagline judul di depan di home ya, di home itu muncul judul besar, itu pasti heading 1 ya, karena kita menarik perhatian dari pemirsa, perhatian dari viewers. Ini satu artikel nih, judulnya itu mana sih? Nah itu heading 1 ya, kita bisa tangkap dari heading 1, jangan langsung heading 2. Untuk size jangan khawatir karena nanti bisa kita custom menggunakan CSS, ada font size-nya nanti di latihan berikutnya. Oke, kemudian HTML paragraf. Cuma ada potongan kayak gini aja, caranya gimana? Nih, gampang, di copy aja. Copy, disisipkan di bawahnya aja ya, nggak ada masalah di sini. Jadi kalau di enter berapa kali juga boleh, nggak ada masalah. Jadi diawali body, diakhiri body, asalkan masih di dalam body, jangan sampai keluar. Kalau keluar gimana? Ya, coba aja sendiri efeknya. Oke, muncul ya, this is paragraph. Ya, this is another paragraph. Ya. Oke, kemudian links ini di copy aja. Nah ini nih link untuk ketika kita klik nanti dia akan pindah ke halaman baru. Jadi ada alamat nih href, kemudian alamatnya kemana, kemudian ada tulisannya this is link, atau biasanya ditulis klik di sini gitu. Nah coba kita jalankan di sini ya. Klik di sini, oke dia lari ya ke halamannya ganti. Jadi kalau mau bikin link itu nanti muncul di misalkan di menu gitu kan, menu di atas itu kan ketika kita klik. Jadi untuk navigasinya ini akan muncul ya. Oke, dan seterusnya HTML image. Nah ini untuk menyisipkan gambar ya. Ini saya tunjukkan cara untuk menyisipkan gambar. Gambar itu nanti bisa dua cara ya. Pertama, kita gambar yang online itu bisa, harus ada alamatnya jelas ke arah sana. Kemudian pakai gambar yang sudah kita siapkan di folder latihan 1 itu tadi, itu juga boleh, nggak ada masalah. Contohnya image di sini, picture kita ambil lah. Oke, ini dari konten saya ada gambar, di copy ke folder latihan tadi ya. Ingat di sini perhatikan extensionnya ya, karena suka nggak muncul. Jadi nama dan juga extensionnya harus pas. Di sini contohnya apa? Ini contoh punya saya .png ya, .png. Nah ini dia name-nya. Jadi bebas nama file Anda, bebas namanya apa, asal jangan ada spasi ya. Tadi nama folder, nama file apapun usahakan jangan ada spasi. Spasi itu sangat dibenci ya kalau develop program itu sangat anti dengan spasi. Nama berkaitan terutama berkaitan dengan nama. Ya. Gnex.png. Oke. Di copy dulu ke foldernya harus ada. Baru setelah itu kita jalankan. Ya. Keluar ya, muncul di situ ya. Karena di width sama height-nya. Jadi width itu lebarnya berapa, tingginya berapa, kita bisa ukur size-nya mau berapa.
Atau kalau misalkan original sama seperti menyesuaikan dengan size yang ada di image-nya, langsung aja dihilangkan. Nah, gitu ya. Jadi besar nih, besar. Oke, gitu. Oke, itu untuk menyisipkan gambar. Ya, gitu ya caranya. Mudah dan seterusnya ya. Nanti Anda pelajari untuk sesuaikan dengan yang sudah saya tuliskan di situ di assignment atau di modulnya. Untuk minggu ini Anda latihan aja di basic element heading. Tapi ini masih basic ya, nanti saya tuliskan di situ untuk tugasnya. Ya. Oke, gitu saja. Terima kasih sudah menyimak. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya.